Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Saya teringat pesan nasihat dari seorang ulama, yaitu Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullahu ta'ala, yang patut kita renungi. Beliau pernah mengatakan, kunu ala khawfin wa ala wajalin alla tuqbala minkum a'malukum. Hendaklah kita harus senantiasa khawatir, senantiasa takut akan tidak diterimanya amal ibadah yang kita lakukan. Mengapa demikian? Mengapa Syekh sampai mengatakan demikian? Kemudian Syekh melanjutkan perkataannya, li'anna Allah jalla wa ala yaqul innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Ayat ini mengisahkan tentang dua anak Adam yang Allah perintahkan untuk berkorban, di mana yang satu diterima dan yang satunya tidak diterima. Fatuqubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Yang satu diterima dan pengorbanan yang satunya tidak diterima. Kemudian di akhir ayat Allah katakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa kepadanya. Kemudian Syekh melanjutkan perkataannya, fafakkiru fi anfusikum wa fi niyyatikum wa maqasidikum. Maka perhatikanlah setiap niat dan maksud kalian dalam menjalankan ibadah. Para ulama telah mengatakan bahwa di dalam ibadah ada syarat-syarat yang menentukan ibadah yang kita lakukan bisa diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Syarat yang pertama adalah an-niyah, ikhlasun niyah, mengikhlaskan ibadah yang dilakukannya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan melainkan untuk memurnikan agama karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis juga Nabi SAW bersabda, innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana lahu khalisan wabtughiya bihi wajhu. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima suatu amalan illa ma kana lahu khalisan, kecuali amalan tersebut didasari dengan rasa ikhlas, wabtughiya bihi wajhu, dan mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah syarat yang pertama yang harus kita tanamkan ketika kita hendak menunaikan amalan ibadah. Kemudian syarat yang kedua adalah al-iqtida'u bin Nabi SAW, mengikuti tuntunan Nabi SAW. Selain kita mengikhlaskan niat kita di setiap amal ibadah yang kita lakukan, maka ada tuntutan yang kedua, bahwa setiap amal ibadah yang kita lakukan harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut akan tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini kita bisa mengambil satu faedah yang sangat berharga, yaitu kewajiban bagi kita untuk menuntut ilmu agama sehingga kita faham mana amalan yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW dan mana yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Dengan menuntut ilmu, kita akan faham mana yang halal, mana yang haram, mana yang merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, mana yang merupakan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kita kepada perkataan Syekh Shalih Fauzan, fafakkiru fi anfusikum wa fi niyyatikum wa maqasidikum. Maka hendaklah kita memperhatikan niat
dan tujuan kita dalam beribadah. Wala yu'jabu ahadu minkum bi'amali. Dan janganlah setiap kita merasa bangga dengan amal ibadah yang kita lakukan. Kita tidak boleh merasa bangga kepada amal ibadah yang kita lakukan. Mengapa demikian? Karena kita tidak tahu apakah amal ibadah kita diterima atau tidak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh memberikan nasihat, bal ya'tabiru nafsahu muqassiran wa ya'tabiru nafsahu muhmilan wa yankasir baina yaday rabbih azza wa jal. Hendaklah seorang dia merasa di dalam amal ibadahnya banyak kekurangan, banyak kecerobohan, sehingga hal itu mendorong dirinya untuk terus dan terus mengerjakan amal ibadah, terus dan terus memperbanyak amal ibadah. Wa yankasir baina yaday rabbi azza wa jal, dan hendaklah dia merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah orang yang hina, kita orang yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah berfirman, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Wahai manusia, kalian adalah orang fakir, orang yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yankasir baina yaday rabbi azza wa jal. Kemudian Syekh melanjutkan perkataannya, kana ba'dus salaf yaqul law a'lamu anna Allah taqabbala minni mithqala habatin min khardal latamannaitul maut. Dahulu sebagian salaf mereka mengatakan, sekiranya aku mengetahui bahwa amal ibadahku diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala walaupun sebesar biji sawi, latamannaitul maut, maka pada saat itu pula aku mengharapkan kematian. Mengapa para salaf sampai mengatakan seperti ini? Wa dzalika li syiddati khaufi minallahi azza wa jalla. Hal itu mereka katakan karena saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakutannya akan tidak diterimanya amal ibadah yang dilakukannya. Maka orang-orang seperti inilah yang telah Allah firmankan, yang telah Allah katakan di akhir surah Al-Bayyinah, jazaohum inda rabbihim jannatu adn. Balasan bagi mereka di sisi Allah adalah surga Aden. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selamanya. Radhiyallahu anhum wa radu'an, mereka ridho kepada apa yang telah Allah berikan, dan Allah pun ridho terhadap amalan yang telah dilakukannya. Dzalika liman khasyiya rabbah, dan hal itu hanya diperuntukkan bagi mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.